Halo, selamat pagi dan nama saya adalah Arago dari Sulawesi Tompul, kelas 85, absen 7. Dan sekarang saya akan membahas pelajaran IPS bab 4 yang berjudul Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Yang pertama kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Karena Indonesia mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh negara luar ya. Kita akan membahas pertama latar belakang kedatangan bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Pertama, daya tarik Indonesia. Bagi bangsa-bangsa barat, yang pertama, bangsa barat tidak terlalu mempunyai banyak rempah-rempah ya. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, seperti saya yang tadi bilang, karena mereka musimnya di situ panas, terus dingin, semi, gugur, jadi banyak musimnya. Kalau kita kan panas, terus hujan, dah. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam, tuh kan. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dari negeri Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan kenyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Dan B, motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan, yang menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel ada keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, sekarang C, revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara, itu yang dibilang Indonesia, sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Tetapi kenapa ya mereka tidak pas yang di sebelum Masehi itu mereka langsung ke Indonesia? Nah, pertama, pada masa tersebut mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya, menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Itu sebelum mesin yang dibuat ya.
Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Nah, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Contohnya itu kayak perahu mesin uap dan perahu layar. Itu revolusi industri ya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap menjadi teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting dan mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Dan selain mesin uap, revolusi industri didukung dengan penemuan lain seperti kompas, pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan itulah yang memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Nah, kita membahas ini, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanan tersebut? Ini pasti udah tahu ya, karena Eropa itu sangatlah jauh dari Indonesia. Jadi mereka harus memutari Afrika, lalu melewati Laut Indian, dan baru ke Indonesia. Dan ini ada yang bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ya, seperti kedatangan bangsa Portugis di Maluku yang di tahun 1486 dipimpin oleh Bartholomeus Dias, melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Jadi sebuah perjuangan Portugis ke Maluku sampai ganti-ganti pemimpin. Ekspedisi bangsa Inggris, persekutuan dagang milik Inggris yang disebut H atau yang dibaca East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, ini yang paling panjang. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta atau yang dibilang Jayakarta pada masa-masa itu. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda ke Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia pada tahun 1596. Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Bantam melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang dibilang VOC dan atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth yang mendirikan pusat VOC di Ambon, Maluku.
Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Jadi pada saat itu masih ada Portugis ya di Indonesia gitu. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC yang dipakai oleh Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Peter Sunken membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikannya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Setelah pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Kita ulang ya. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi penguasa atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian dan perlawanan fisik. Adu domba ya, pas itu ada adu domba. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau yang dibilang monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli atau apa itu arti monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampaknya sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Jadi seperti simbiosis parasitisme ya, karena dia diuntungkan tapi yang lain rugi. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya ditentukan oleh VOC dan sangat rendah harganya. Dan VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Jadi dia sangat untung ya VOC. Kenapa ya VOC kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal David et Impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Tujuannya, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan.
Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Sesuai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli, perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita akibat monopoli. Mengapa? Karena rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC juga. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen dan Johan Matsuyker, Richcliffe van Guns, Cornelis Johnson Spilman merupakan tokoh-tokoh peretak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XV3 ya. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 dibubarkanlah VOC. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Jadi seperti perbudakan kalau saya, karena kerja paksa dipaksa kerja tetapi tidak mendapat bayaran atau mendapat bayaran tetapi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seorang menderita. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Juga ada kerja paksa yang terkenal pada masanya, yaitu jalur Anyer Panarukan di atas. Dari jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Bataaf atau yang dipegang oleh Perancis. Mengapa jalan tersebut harus dibangun? Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang yang masih bertahan yang sampai sekarang, yaitu pembangunan jalan Anyer Panarukan, jalan raya pos Anyer Panarukan. Sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dulu dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi sampai sekarang ya. Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu.
Nah, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyar Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat untuk efisien. Pembangunan Anyar Panarukan itu sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Dipaksa Belanda untuk membangun jalan, mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat, dan banyak yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan, dan banyak juga yang gugur atau meninggal ya. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19 ke 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem yang kelima dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem yang kelima kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para penjabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksud agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landrent System atau Landstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain, petani harus menyewa tanah meskipun dia ada pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Pengaruh sistem tanam paksa. Tanaman tersebut kita mempunyai banyak tanaman ya di Indonesia. Tanaman teh, tanaman kopi, dan tanaman kakao sebagai tanaman ekspor utama Belanda dari Indonesia pada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu Belanda bisa menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad 20 Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu caranya adalah menutupi kerugian dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa Kulturstelsel yang dibilangnya. Kebijakan ini diperlukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831.
Ya, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Babullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia berkesusunan kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidor dan Portugis. Penyebab utamanya, Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda dengan Tidore. Portugis mendebaki Jungjung atau dibilang perahu pada masa itu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidor. Tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan dalam perang tersebut. Berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Ketangguhan ayam jantan dari timur, yaitu yang diberi julukan oleh Sultan Hasanuddin, yang sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin, dan Bone Arung-Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa. Tahun 1666, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan Arung-Palaka diakui sebagai Raja Bone. Jadi demikian presentasi saya. Selamat pagi.